Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wilda Boruta Barat. Saya akan melakukan pemaparan mengenai penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja BP2JK Kepri. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi isu, di mana isu yang saya angkat itu berjudul daftar BMN tidak sesuai kondisi real. Nah, dampak hal dari hal atau isu ini adalah aset yang tidak tercatat sangat rentan hilang, dicuri, atau disalahgunakan tanpa ada yang menyadari. Di mana karena tidak ada dalam daftar, tidak ada pihak yang secara resmi bertanggung jawab atas keberadaannya. Lalu, kedua, tanpa data yang akurat mengenai aset apa saja yang dimiliki, BP2JK Kepri tidak dapat merencanakan kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, atau pengawasan BMN secara efektif. Ini bisa berujung pada pengadaan barang yang sebenarnya sudah ada atau membiarkan aset yang dibutuhkan terbengkalai. Lalu yang ketiga, adanya alokasi dana pemeliharaan bisa jadi salah sasaran, di mana anggaran mungkin dialokasikan untuk aset yang tercatat baik, padahal sudah rusak berat. Sementara aset lain yang masih produktif namun mulai rusak ringan tidak mendapatkan perhatian. Lalu, kaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN, pertama, ketidaksinkronan data adalah bukti nyata bahwa SOP terkait rekonsiliasi data tidak dijalankan, di mana manajemen ASN yang baik akan memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki dan mematuhi SOP yang jelas untuk setiap proses bisnis, termasuk validasi data aset. Lalu yang kedua, masalah sinkronisasi sering terjadi karena kurangnya komunikasi antar unit. Misalnya, unit pengadaan atau unit keuangan dan yang lainnya. Smart ASN akan membangun jejaring kerja yang solid untuk memastikan alur data dan dokumen berjalan dengan lancar, sehingga rekonsiliasi bisa terjadi secara rutin dan kolaboratif. Lalu ada isu kedua, di mana isu kedua adalah gangguan jaringan internet yang tidak stabil. Nah, gangguan jaringan internet yang tidak stabil ini menghambat produktivitas dan operasional kantor, karena pekerjaan itu banyak melibatkan internet dan koneksi yang lambat dan tidak stabil, sehingga membuat inefisiensi kerja. Nah, untuk dampaknya, menghambat produktivitas dan operasional kantor. Lalu, efisiensi waktu dan biaya berkurang, membuat pekerjaan yang harusnya selesai cepat jadi berlarut-larut. Lalu, menurunkan semangat kerja, membuat pegawai frustasi karena hambatan teknis yang berulang. Lalu, kaitannya dengan manajemen dan Smart ASN adalah kegagalan manajemen ASN dalam menjadikan infrastruktur yang layak akan secara langsung menghambat kinerja dan menurunkan moral seluruh pegawai. Namun, dalam kondisi yang tidak ideal inilah karakteristik seorang Smart ASN yang profesionalisme, daya juang, dan kemampuannya memecahkan masalah harus ditunjukkan. Nah, Smart ASN akan mencari solusi sementara, eh, misalnya tethering dari ponsel atau dari modem, lalu mengerjakan tugas yang bisa dilakukan secara offline terlebih dahulu. Lalu ada isu ketiga, di mana isu ketiga ini berjudul arsip kantor belum terdigitalisasi dengan baik. Nah, arsip indikator itu sebagian besar masih berbentuk fisik dan menumpuk di lemari dan ruangan. Nah, kadang ada arsip yang sudah di-scan tapi penyimpanannya tidak teratur. Dampaknya, pekerjaan menjadi lambat karena mencari arsip butuh waktu lama. Lalu kedua, resiko kehilangan informasi penting jika arsip rusak atau hilang dan sulit dipulihkan. Lalu yang ketiga adalah pemborosan ruang dan biaya, di mana arsip itu menjadi menumpuk dan butuh lemari atau ruang tambahan. Kaitannya dalam manajemen ASN dan sobat ASN adalah akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Tanpa arsip yang rapi, pembuktian akuntabilitas menjadi sangat sulit. Arsip manual membuat proses administrasi itu menjadi lambat dan rawan hilang, sehingga menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN. Lalu, seorang Smart ASN juga tidak hanya menerima keadaan, mereka akan melihat masalah ini dan berpikir, ini tidak efisien, pasti ada cara yang lebih baik. Nah, mereka akan proaktif mencari solusi, misalnya mengusulkan pembuatan SOP kearsipan digital, dan yang lain-lain. Bahkan mendorong pengadaan sistem kearsipan digital yang lebih canggih. Berdasarkan teknik APKL, maka isu yang akan diangkat adalah mengenai daftar BMN tidak sesuai kondisi real, karena berada di jumlah prioritas nomor 1. Selanjutnya ada problem 3, di mana dari isu daftar BMN tidak sesuai kondisi nyata. Ditemukanlah bahwa isu penyebabnya adalah sudah lama tidak memproses BMN, lalu adanya pergantian nomenklatur dan pengawasan dari pengendalian internal yang kurang efektif atau rekonsiliasi data yang kurang. Oleh sebab itu, dicarilah
penyebab mengapa pengawasan dan pengendalian internal yang kurang efektif atau rekonstruksi data yang kurang. Rekonstruksi data yang kurang itu disebabkan oleh jumlah BUMN yang ada tidak terdata, lalu kondisi dari BUMN yang sudah berbeda dari sensus BUMN sebelumnya, dan lokasi BUMN yang kerap berpindah-pindah. Oleh sebab itu, ditentukanlah dampak secara langsungnya, yaitu dari daftar BUMN yang tidak sesuai kondisi nyata, kita tidak dapat merencanakan kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, atau penghapusan BUMN secara efektif. Menggunakan lapisan McNamara, maka solusi yang akan saya berikan adalah pertama, melakukan inventarisasi BUMN dengan membuat daftar BUMN yang terbaru. Lalu kedua, melakukan usulan untuk penghapusan BUMN. Lalu ketiga adalah buat prosedur pelaporan real time. Oleh sebab itu, dari lapisan McNamara, skor yang paling tertinggi jatuh pada melakukan inventarisasi BUMN dengan membuat daftar BUMN yang terbaru. Hasil dari perumusan penyelesaian masalah menggunakan metode McNamara didapatkan solusi bahwa identifikasi BUMN untuk tertib administrasi di lingkungan BP2 Jeta Kepri. Dengan output dapat berupa daftar BUMN terbaru atau terupdate dan video singkat mengenai kenapa BUMN itu penting.